Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo Sobat Roka, berjumpa lagi bersama saya Ida Aryani. Tentu saja kita berada di Hotel Aston Inn di Kota Batu. Pada pagi hari yang cerah ini, kami kedatangan tamu yang sangat istimewa, dua wanita cantik tentunya. Mungkin bisa kita perkenalkan terlebih dahulu ya pada teman-teman Rokap supaya kenal siapa sih dua tamu cantik kita ini. Oke, silakan. Halo, selamat pagi. Iya, Mbak siapa? Silakan perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan saya Dini Indrastuti, pengelola Barang Milik Negara dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Oke. Perkenalkan, saya Nanda Aprilia Suri, pengelola BMN dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Oke, namanya panjang ya. Ya. Mungkin biar kita semakin akrab ya. Mungkin saya bisa sebutnya Mbak Nanda sama Mbak Dini. Iya. Oke. Gimana sehat kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya. Oke. Mbak Nanda sama Mbak Dini, ini kita mau bincang-bincang santai aja ya. Jadi terkait kunci sukses ya. Kunci sukses pengusulan RKBMN melalui aplikasi Isadewa oleh Satuan Kerja. Nah, ini kan kebetulan Mbak Nanda sama Mbak Dini dipercayakan oleh Satuan Kerja masing-masing untuk menjadi pengelola BMN ya. Ya. Pasti boleh dong cerita dong sedikit-sedikit gimana sih awal mulanya gitu kan, mungkin dari awal dulu kita ceritain tentang waktu launching Juknis kita ya kan, apa yang udah dilakuin Satker, terus ketika, oh ada SBSK nih launching SBSK, apa yang disiapkan. Boleh ya cerita, mungkin duluan Mbak Nanda ya, nanti baru Ya. Mbak Nini ya. Oh iya. Nah, silakan Mbak Nanda. Terima kasih Mbak Ida. Ida atas kesempatannya. Jadi sebelumnya kan kita mengikuti Zoom dan RKBM ini tentang RKBMN. Tentunya dari Satker sendiri itu melakukan persiapan pimpinan, khususnya kuasa pengguna barang itu mengumpulkan sertifikat atau Patmun untuk mengetahui kebutuhan apa saja dari Satker yang harus diusulkan untuk RKBMN tahun 2006 ini. Dan selain itu kita juga melihat aplikasi Siman tentunya. Apakah kan daftar aset juga terintegrasi antara Sadewa dan Siman juga terintegrasi Mbak. Jadi awal mulanya kita rapat dulu melihat aplikasi Siman dan mulai memutuskan apa sih yang diperlukan dan tidak lupa juga melihat SPSK tentunya. Oke, berarti jadi dari PT Jogja tuh udah ini ya berkolaboratif ya. Jadi nggak hanya bagian kesekretariatan tapi juga bagian kepanitraan ya. Oke, kalau dari Mbak Dini gimana? Kalau dari PTA Yogyakarta pasti nggak jauh beda dari satker-satker lain. Pastinya kita pertama mengumpulkan satker, merinci kebutuhan-kebutuhan satker yang bisa diakomodir untuk nantinya maju ke RKBMN. Lalu kita juga nggak lupa untuk melihat usulan-usulan yang tahun kemarin. Mungkin ada usulan-usulan yang belum disetujui. Kita refresh lagi apakah ada data dukung yang mungkin belum sesuai. Jadi mungkin tahun kemarin itu belum bisa realisasi. Jadi tahun ini kita mengajukan RKBMN yang memang benar-benar data dukungnya memadai. Oke. Tapi sebenarnya kan ini bukan hal pertama ya di Satker ya terkait aplikasi Isadewa. Tahun ini mungkin udah tahun kedua ya. Nah, cuma kalau menurut dari Mbak Dini sama Mbak Nanda nih, apa sih aplikasi Isadewa ini sebenarnya ngebantu nggak ya untuk pengusulan RKBMN sebelum melalui Siman? Aplikasi Isadewa itu tentunya sangat membantu ya Mbak, karena kita bisa mengusulkan barang-barang atau usulan-usulan yang kita data dukung yang kita siapkan itu pastinya akan lebih terakomodir, akan lebih baik pengusulannya daripada kita langsung masuk nih misalkan ke Siman gitu. Kita bisa memantau satker-satker kita di bawah satker-satker di bawah kita juga apakah usulannya sudah bagus ataupun ada kekurangan-kekurangan dalam usulannya. Jadi sudah meminimalisir kebutuhan-kebutuhan yang hanya sekedar keinginan ya. Iya. Oke. Kalau dari Mananda nih di PT Jogja ya kan, itu berapa satker Mbak? Kalau wilayah PT Jogja itu ada 6 satker. 6 satker ya. Oh, Ini sama tingkat banding. sama tingkat banding ya. Nah, mempermudah nggak menurut Mbak dan menurut Mbak kita kan dalam acara konsolidasi ya kan, kira-kira dengan acara konsolidasi ini
sangat berefek sampingkah atau sebenarnya apa enakan lewat Zoom aja atau mungkin emang enakan lewat, offline begini gitu kalau menurut dari Mbak Nanda nih? Menurut saya Mhm. untuk konsolidasi itu sangat sangat dibutuhkan sama Satker, apalagi ketika konsolidasi itu diberikan pendampingan. Dimana Mhm. kalau misalkan kita lewat Zoom, itu kan terbatas komunikasinya dan mungkin Iya ada kesalahpahaman antara penyampaian. Tapi iya. sebelum konsolidasi ini, kita Satker sendiri dari PT Yogyakarta itu Mhm. mengumpulkan pendampingan pendampingan juga terhadap PN-PN. Oke. Jadi untuk memudahkan konsolidasi agar data dukung yang ditampilkan atau yang di-upload itu sudah mendekati baik dan mendekati sesuai dengan apa yang dibutuhkan seperti itu Mbak. Iya iya iya. Berarti istilahnya teman-teman Satker nih juga udah dirangkul lah ya oleh tingkat Mhm. bandingnya baik PTA maupun PT gitu ya. Jadi mungkin perkenalkan baik itu juknisnya, SBSK-nya ataupun aplikasi itu sendiri gitu ya. Tapi kalau dari teman-teman Satker kita kan mungkin komunikasi itu kalau pusat itu kan mungkin dengan tingkat banding ya sebagai Provos Mahkamah Agung gitu kan. Nah, kalau dari Provos Mahkamah Agung nih para tingkat banding, teman-teman PN nih ada keluhan nggak sih sebenarnya terkait ini gitu? Cerita aja. Eee, Ada? Gimana? Boleh, Ya Mbak Dini boleh. boleh. Mbak Nanda boleh? Ah, ya. Ya terkait keluhan pasti ya sedikit banyak ada ya Mbak, Oke. karena kan yang kita tahu RKBMN tahun 2025 Mhm. sama RKBMN tahun 2006 di aplikasi Esa Dewa ini Mmm. tampilannya sedikit Berbeda berbeda. ya, ya. Di mana RKBMN tahun 2025 itu terlihat lebih simpel gitu Ya kan, ya ya. dan RKBMN 2026 ini termasuk RP3PM juga GBMN. ada. Nah, Mhm. selain dari keluhan keluhan tuh mungkin dari, eee, basicnya tuh kayak gagal upload itu masih Mmm. menjadi sering, kendala Ya. Satker. Pada saat pendampingan kemarin juga kita mendapat keluhan itu, mulai dari ukuran Oh, ukuran size size yang harus upload disesuai berapa besar ya? dan juga ada beberapa seperti mungkin Mhm. PSP kan, syarat untuk mengusulkan harus PSP, Pemeliharaan. pemeliharaan, di mana ada beberapa Satker mungkin selain PT Jogja mungkin Satker lain ada dalam tahap pengusulan. Jadi, Mhm. keluhannya itu ya mungkin dari secara teknis sih, Mbak. Ya, oke. Kalau untuk data dukung itu Heeh. semua Satker, Mhm. sangat sangat siap untuk melengkapi. Oke, baik, ya ya. Berarti istilahnya kebanyakan kendala yang dihadapi untuk penyusunan RKBMN tahun ini adalah dari sisi aplikasi ya. Iya. Ya memang, Sobat Rokap, aplikasi kita saat ini memang lagi tahap pengembangan ya kan, tahap pengembangan di mana sebenarnya tujuan kita itu nanti dengan pengembangannya adanya aplikasi Isadewa itu, yang complicated itu tadi, Mhm. sebenarnya itu untuk mempermudah teman-teman juga, Sobat Rokap di seluruh Indonesia tentunya ya, untuk mengenal nanti Siman versi 2. Jadi nanti mungkin Mbak-Mbaknya udah mulai coba ya, gimana sih aplikasi Siman versi 2 gitu kan. Iya. Nah itu sebenarnya nggak jauh beda antara apa, tampak depannya gitu kan, sampai tampak dalamnya itu sudah mirip-mirip dengan aplikasi Isadewa kita. Ya mudah-mudahan karena kan nanti kan kalau dengan aplikasi Isadewa itu apa, ke aplikasi Siman itu kan waktu kita nggak lama ya kan, tapi dengan kita sudah memulai duluan, jadi istilahnya Mhm. kalau kita mau ikut ujian, kita udah baca kisi-kisi gitu Iya. kan. Nah, mudah-mudahan nanti ketika masukin ke aplikasi Siman, udah nggak banyak pertanyaan, karena sudah tergambarkan kan, "Oh oh ya kemarin pakai Isadewa begini loh," gitu kan. Ya tapi sih nggak apa-apa, namanya setiap perkembangan itu kan pasti ada pro kontra ya, Mbak. Tapi kalau misalnya kita lihat pro kontra yang terjadi, tapi sampai saat ini bisa ini ya, bisa istilahnya bisalah minimalisir dan bisa dikendalikan ya dengan baik ya? Bisa? Untuk kendala yang dihadapi Mhm ya mhm. bisa Mbak dengan Oke. terus bekerja keras ya. Oke, bekerja keras dan pantang menyerah ya tentunya Iya. ya. Bener bener. Memang apa, kunci sukses kan gitu ya. Iya. Nah ini kan judul kita kan kunci Kunci sukses sukses. penyusunan RKBMN ya. Kerja keras dan pantang menyerah ya. Oke, Ya. kalau dari, pimpinan sendiri, ada nggak sih kadang-kadang mungkin pro kontra yang terjadi dalam penyusunan RKBMN ini? Ada nggak? Boleh. Mungkin lebih ke Mhm ini ya, mungkin ada beberapa pimpinan yang, mhm. menghendaki untuk usulan ini, "Oh tahun ini kita, mau mengusulkan ini," gitu. Heeh. Tapi mungkin ada karena kita,
pastinya baca juknis, Iya. terus SBSK kita juga Iya. memperhatikan itu. Iya. Jadi mungkin ada beberapa hal-hal yang sifatnya teknis yang mungkin secara teknis tuh tidak bisa diajukan gitu. Jadi ada beberapa Karena perbedaan terkendala gitu, ya, terkendala mungkin dari juknis itu ya, Iya. nggak boleh nih untuk aset yang seperti Iya, ini gitu kan. Cuma mungkin masih banyak pimpinan yang belum tahu atau belum Iya. memahami ya. Dan akhirnya kita yang sebagai garda terdepan gitu kan, sebagai pionir ya, Iya. harus menghadapi pimpinan untuk menjawab itu ya. Oke, baik. Sebenarnya sih kayaknya udah cukup banyak ya Mbak Nanda, Mbak Dini ya. Jadi memang kunci sukses dalam penyusunan RKBMN melalui aplikasi Isadewa oleh Satker itu pertama berarti kita harus punya kesiapan secara internal ya. Kesiapan secara internal yaitu berarti antara pimpinan ya dari bawah sampai pimpinan harus satu visi misi ya, satu visi misi dalam pengusulan tersebut ya. Kedua berarti teman-teman tingkat banding gitu ya, teman-teman tingkat banding itu juga harus mulai mendampingi teman di bawahnya ya. Pendampingan dari teman-teman di bawahnya supaya teman-teman di bawahnya ini lebih paham baik itu pemakaian secara aplikasi, baik itu juknis, membaca juknis, baik itu membaca SBSK gitu ya. Dan yang terakhir berarti memang harus kerja keras dan pantang menyerah. Oke, siap. Terima kasih banyak ya buat Mbak Nanda, buat Mbak Dini untuk tips ya, tips sukses pengusulan RKBMN melalui aplikasi Isadewa oleh Satuan Kerja. Oke, Sobat Rupa, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kami dan share video ini kepada teman-teman yang lain ya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih Mbak Ida. Diminum dulu ya.